Saya, Farol Ramadan, Angkatan 2 Kelompok 2 Lasar CPNS Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2021. Saat ini, saya akan mereview video dari LAN yang berjudul Aku dan PNS Hebat. Pada video tersebut, menggambarkan kondisi terhadap permasalahan yang terjadi pada saat ini. Nah, saat ini dalam pandangan masyarakat, ASN identik dengan ketidakramahan, melakukan praktek percaloan, tidak bertanggung jawab, memiliki kinerja yang buruk, dan gemar menghabiskan jam kerjanya dengan beraktivitas di luar kantor atau bolos kerja. Selanjutnya, adanya ketidakkepercayaan masyarakat terhadap sikap dan hasil kinerja ASN. Stigma bahwa segala bentuk pengurusan dokumen administrasi akan butuh waktu yang lama dan cenderung dipersulit. Sikap dari oknum ASN itu sendiri bahwa transparansi informasi adalah pekerjaan yang merepotkan dan tidak diperlukan. Selanjutnya, kurang ramah dalam melakukan pelayanan publik. Nah, masalah yang terjadi di video tersebut adalah image buruk ASN dalam pikiran sebagian besar masyarakat Indonesia. Lalu, kurangnya kesadaran oknum ASN tentang perannya sebagai pelayan publik. Selanjutnya, birokrasi dan prosedur yang berbelit dalam melakukan pelayanan publik. Lalu, kurang cakap dalam menentukan prioritas pekerjaan sehingga bisa merugikan masyarakat. Lalu, kurang peka terhadap keluhan-keluhan masyarakat terhadap kinerja ASN itu sendiri atau secara kelembagaan. Nah, kondisi yang diharapkan di video tersebut digambarkan bahwa ASN yang baik adalah ASN yang mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Terus, bekerja secara profesional, menciptakan hubungan harmonis sesama rekan kerja dan antara PNS dengan publik, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Mempertanggungjawabkan tindakannya dan kinerjanya kepada publik. PNS yang baik, ASN yang baik juga memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Lalu terciptanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Punya kepekaan sosial agar bisa lebih bermanfaat bagi publik secara luas. Lalu punya skala prioritas yang berorientasi kepada orang banyak dalam melakukan perencanaan dan implementasi program kerja. Nah, di video tersebut dipetakanlah dimensi akuntabilitasnya. Yang pertama itu adalah akuntabilitas proses. Hal ini disebabkan adanya pelayanan publik yang diutamakan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan publik yang tepat, cepat, responsif, dan ramah. Dilihat dari upaya PNS hebat bernama Pak Jaya yang berpikir untuk segera mempercepat proses perbaikan jalan agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang dapat merenggut nyawa warga yang melintasi jalanan tersebut. Selain itu, Pak Jaya memasang laporan pertanggungjawaban di papan pengumuman kantor kelurahan juga merupakan bentuk kesadaran petugas kelurahan termasuk Pak Jaya akan pengawasan masyarakat agar terhindar dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Lalu akuntabilitas program. Pemerintah desa atau kelurahan tempat Pak Jaya bekerja telah menyelesaikan proyek pembangunan jalan yang mereka rencanakan sebagai proyek program kerja. Ini adalah kegiatan yang tepat dilakukan karena menyangkut keselamatan masyarakat. Nah, alat akuntabilitas dalam video tersebut adalah laporan kinerja. Laporan kinerja yang berisikan akuntabilitas keuangan, di mana dalam laporan tersebut terdapat rincian dari hasil proyek pembangunan jalan desa. Kemudian laporan tersebut disebarluaskan oleh Pak Jaya dengan menempelkannya pada papan pengumuman di kantor kelurahan agar bisa dibaca oleh masyarakat. Hal yang ini juga sebagai bentuk transparansi pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada masyarakat umum terhadap kinerja yang sudah dilakukan, termasuk dalam bentuk tanggung jawab sebagai ASN sebagai salah satu aspek dari akuntabilitas. Lalu, nilai-nilai akuntabilitas yang dapat diambil. Kepemimpinan. Pak Jaya mengarahkan bawahannya untuk melakukan transparansi laporan, kegiatan, atau keuangan kepada publik. Lalu, pada poin transparansi, yaitu terciptanya keterbukaan informasi publik. Lalu, pada poin integritas,
Pak Jaya memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Lalu, pada nilai tanggung jawab, kewajiban moral yang dimiliki Pak Jaya dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepadanya. Lalu poin konsistensi, pemerintah desa atau kelurahan tempat Pak Jaya bekerja telah menyelesaikan proyek pembangunan jalan yang mereka rencanakan sebagai program kerja. Ini kegiatan yang tepat dilakukan karena menyangkut keselamatan masyarakat. Lalu pada poin keadilan, Pak Jaya yang berpikir untuk segera mempercepat proses perbaikan jalan agar tidak terjadi lagi kecelakaan yang dapat merenggut nyawa warga yang melintasi jalanan tersebut.